Hai, semalam tuh aku kurang tidur. Aku nggak bisa tidur sampai sekitar jam 2. Lagi banyak pikiran gitu. So, pagi ini aku bangun langsung minum air putih supaya metabolisme dalam tubuhku itu lancar. Jadi badan aku agak sedikit seger lah ya. Pagi ini aku mau olahraga. Aku memutuskan untuk olahraga di pagi hari. Aku udah nggak olahraga selama beberapa minggu, itu aku off. So, hari ini aku mau ngerutinin lagi olahraga. Dan aku mau olahraga bareng Body Fit by Bagus di YouTube ya. Dulu aku kurang yakin kalau olahraga itu bisa bikin kita lebih rileks. Capek kan olahraga itu, yang ada badan kita pegel-pegel. Gimana coba dengan olahraga itu kita bisa lebih rileks, nggak stres lagi. Sampai akhirnya aku itu ngebuktiin sendiri loh. By the way, aku mau sedikit cerita nih kenapa aku nggak bisa tidur semalam. Aku tuh orangnya gampang kepikiran, ada masalah dikit aja udah kepikiran banget. Dan terkadang itu bisa membuat aku menjadi stres. That's why kenapa aku itu nggak bisa tidur semalam. Tapi pas aku pakai olahraga, selesainya itu badan aku jadi lebih enak, pikiran juga lebih fresh. Beres olahraga itu biasanya aku nunggu beberapa menit dulu sampai badan aku itu adem lagi. Kan biasanya kalau habis olahraga itu badan kita tuh panas ya, terus keringetan banyak. Aku tunggu sampai keringetnya itu hilang, badan aku udah adem, baru aku mandi. Selesai mandi, ini adalah part yang paling aku suka, yaitu berpelukan sama anak-anak aku. Kebetulan si kakak lagi sekolah, jadi yang ada adalah adik. Kalau lagi berpelukan sama anak-anak, itu rasanya beban kehidupan aku tuh berkurang. Cobain deh berpelukan sama anak-anak atau berpelukan sama pak suami. Lagi leyeh-leyeh sama adik, nggak enak kalau nggak pakai cemilan. Jadi aku mau bikin cemilan yang manis-manis karena aku lagi stres ya. Aku lagi overthinking, jadi paling bagus memang makanan yang manis-manis. Percaya nggak percaya, kalau kita lagi stres atau lagi banyak pikiran, makan makanan yang manis itu bisa meredakan stres kita. Kalau kita lagi stres, itu kan biasanya mood kita itu nggak bagus ya, kita jadi bad mood gitu. Dengan makan makanan yang manis, mood kita yang tadinya bad mood itu bisa berubah menjadi good mood. Coba deh sesekali kalian rasakan tubuh kalian ketika kalian lagi stres atau lagi banyak pikiran. Pasti yang kepikiran di otak kalian itu adalah makanan yang manis-manis. Jadi kalau kalian lagi pengen makan yang manis-manis, itu berarti otak kalian lagi stres, jadi pengen yang manis-manis. Kali ini makanan manis yang aku pengen buat itu sederhana aja, yaitu toast roti tawar. Dan isiannya itu cuman gula, karena aku memang sukanya roti tawar yang pakai margarin terus diur-urin gula gitu. Dari kecil aku makannya roti tawar tuh kayak gitu, jadi udah terpatri ya. Kalau pakai selai atau pakai mesis itu aku juga suka, cuman nggak sesuka kalau aku makan roti tawar pakai gula. Roti tawarnya ini aku toast, tapi aku balurin dulu pakai kocokan telur, terus aku tambahin susu UHT. Susunya itu full cream yang putih, tapi karena nggak ada, jadi aku pakein yang coklat aja. Dan karena aku masih punya buah peach, ini dikasih sama tetangga aku dan aku belum pernah ngerasain. Sekalian aja aku mau ngerasain kayak gimana sih rasa buah peach ini. Ternyata rasanya itu nggak ada manis-manisnya ya, lebih ke plain sama ke arah asem. Cuman asemnya itu nggak kayak asem yang kecut kayak jeruk gitu, nggak kayak gitu. Jadi ini lebih ke apa ya, ada rasa asam-asamnya sedikit gitu. Menjelang siang, anak aku itu main di luar, si adik main sama temen-temennya. Jadi kesempatan ini akan aku pakai untuk journaling. Hanya saja aku nggak nulis-nulis ya, tapi aku lebih ke merekam suara aku. Jujur cara ini tuh ngefek banget di aku, karena aku bisa ngeluarin semua isi hati aku, isi pikiran aku dengan lebih jujur dan terbuka. Serasa curhat gitu sama orang terdekat. Tapi kan kalau curhat sama orang itu ada batasannya ya, nggak semua bisa kita keluarkan gitu. Pastinya kita pilih-pilih kata-kata, pilih-pilih apa yang kita ungkapkan. Kalau curhatnya dengan cara kayak gini,
Itu semuanya bisa keluar, bahkan kata-kata kasar sekalipun itu bisa aku keluarkan. Udahannya aku dengerin lagi, jadi kayak ada orang atau temen yang curhat gitu ke aku. Dengan begitu aku bisa melihat masalahku ini dari sudut pandang yang berbeda. Setelah selesai journaling itu perasaan aku agak lebih sedikit lega ya. Pikiran aku sedikit lebih positif. Jadi aura-aura positifku itu mulai terpancar. Kegiatan selanjutnya itu adalah beres-beresin rumah. Karena beberapa hari kemarin aku terlarut-larut dengan masalahku, jadi rumahku ini agak sedikit terlantar. Dan rumah yang berantakan itu ternyata bisa menularkan energi negatif. Tadinya aku lagi stres, lagi banyak masalah, lagi banyak pikiran, ditambah lagi rumahnya berantakan, jadi aja makin negatif, makin terpuruk, makin depresi. Ya namanya juga lagi stres ya, pasti males aja gitu bawaannya buat beres-beresin rumah. Tapi ya seandainya barang-barang ini pada bisa ngomong, pasti mereka ini teriak-teriak menuntut kita agar kita itu ngerawat mereka dan membersihkan semua ruangannya. Itu sih analogi yang sampai sekarang masih aku terima di pikiran aku. Kenapa rumah yang berantakan itu bisa bikin kita itu tambah stres, tambah overwhelm. Jadi supaya kita lebih tenang, gak overthinking lagi, gak banyak pikiran lagi, ayo mulai beres-beresin rumah. By the way, aku tuh suka kepikiran deh, kenapa ya masalah itu dateng barengan. Ada nggak sih yang ngerasa kayak aku? Ketika aku lagi nggak ada masalah, hidupku tenang, ya udah aman-aman aja gitu, jalan seperti biasa. Tapi giliran ada satu masalah yang datang, tiba-tiba masalah yang lainnya juga pada ikutan datang. Sebenarnya masalah yang aku alami sekarang ini sederhana sih. Aku cuman salah ucap ke mama mertua aku. Padahal maksud aku tuh nggak kayak gitu. Cuman tiba-tiba suami aku ngasih kode kalau omongan aku itu bisa membuat mertua aku itu tersinggung. Ya mama mertua aku sih biasa aja ya, cuman akunya nih yang kepikiran. Sampai semalam tuh masih dipikirin aja. Padahal suami aku udah bilang ya udah sih nggak apa-apa, lain kali jangan kayak gitu lagi. Tapi kan tetap aja kepikiran. Baiklah, supaya nggak keinget lagi dengan peristiwa yang kemarin, mari kita masak-masak aja. Hari ini tuh sebenarnya aku jadwalnya masak tumis cumi gitu, cumi asin. Cuman karena aku lagi nggak enak hati, aku pengen makan yang pedes. Pedesnya itu super pedes. Cumi asinnya nggak aku bikin pedes ya, tetap aku tumis aja. Karena kan ada anak-anak yang nggak bisa makan pedes. Tapi aku pengen bikin ayam di bumbu pedes gitu, di ya semacam di rica-rica gitu, tapi nggak pakai kemangi. Nanti ayamnya ini khusus untuk aku. Makan makanan pedes itu juga bisa menurunkan tingkat stres kita ya. Karena dengan kita makan makanan pedas, kita akan menjadi lebih bahagia. Mood kita itu jadi bagus karena makanan pedas bisa meningkatkan hormon-hormon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar bahagia kita, kayak hormon serotonin, hormon dopamin, itu udah pasti meningkat ketika kita makan makanan yang pedas. That's why kalau ada orang yang lagi stres itu biasanya larinya ke makan bakso yang pedes, makan mie ayam yang pedes, selain makan yang manis-manis tadi ya. Ini yang aku tumis barusan adalah bumbu halus untuk si ayam. Bumbunya itu cuma bawang merah, bawang putih, cabai, sama cabai merah, cabai rawit merah sama cabai merah. Yuk, supaya masaknya cepet kita pakai 2 tungku sekaligus ya. Untuk ayamnya aku pinggirin dulu, nanti aku bakal tambahin jahe sama laos sama sereh kalau ada, dan di tungku satunya itu akan aku pakai untuk masak si cumi. Bumbunya bumbu iris aja, bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Sesimpel itu aja, nggak usah yang ribet-ribet. Terus bakal aku tambahin perasa ya, kayak garam, gula sama kaldu bubuk. Ngasih garam untuk cuminya jangan langsung banyak ya, karena ini cuminya kan tadi udah asin. Walaupun udah direndam dulu sebelumnya, takutnya masih ada rasa asinnya. Jadi jangan terlalu banyak. Masak cumi nggak usah lama-lama, bentar aja, karena kalau makin lama cumi dimasak akan makin alot. Untuk ayamnya, begitu bumbunya udah benar-benar matang, baru ayamnya masuk ya. Terus kita tambahin air lagi untuk matengin si ayamnya. Jangan lupa juga dikasih perasa ya, gula, garam, kaldu bubuk. Terus ini aku ngide dikasih bawang bombay. Kita masak sampai airnya itu menyusut. Sudah matang, mari kita makan. Ini udah siang, mari kita makan siang. Duh, udah ngiler banget aku. Ini beneran enak. Pedesnya itu pas banget di lidah aku. Jadi bikin aku semakin bergelora. Apaan sih? Terbakar. Ya, seenggaknya kalau makan makanan pedes tuh ya,
otak kita, kepala kita itu jadi kayak celeng-celeng, wih enak banget. Terus udahannya tuh aku ngerasa kalau energi aku itu full lagi. Sudah sore, ini adalah waktu yang pas untuk nongkrong atau bersantai di atas kanopi balkon aku. Ini anak-anak aku lagi pada main, si kakak itu udah pulang sekolah, terus mereka main apa tuh, masak-masakan. Sambil nungguin mereka main, aku mau meditasi. Aku tuh se-happy ini ya punya kanopi balkon karena aku bisa meditasi dengan perfect, dengan sempurna di atas kanopi ini. Suasananya itu lebih dapet, ada angin semilir, terus suara-suara hembusan angin, itu semuanya tuh dapet. Jadi meditasinya itu enak. Aku bisa lebih tenang, hati sama pikiranku itu bisa lebih tenang gitulah kalau aku udah selesai dari meditasi. Ya mungkin karena aku memang benar-benar fokus ya di meditasi itu, jadi manfaat dari meditasi itu benar-benar aku rasakan. Beres meditasi, ini sekitar jam 4:30, si Abah suami aku naik juga ke kanopi ini. Kebetulan si Abah itu WFH, jadi selesai kerja bisa langsung gabung di kanopi ini. Dan ini adalah bagian paling aku suka, yaitu bisa curhat ke pak suami aku. Karena ngobrol sama pak suami itu bener-bener bikin aku menjadi lebih tenang. Biasanya sih aku baru mulai curhat ke pak suami kalau aku bener-bener udah butuh solusi. Buat teman-teman yang lagi banyak pikiran, semoga kalian bisa menjadi lebih tenang ya.